Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Sulan. Baiklah, hari ini kita akan mencoba pembelajaran kita yang mana minggu lalu kan sudah belajar tentang penerapan nilai maksimum dan minimum, aplikasinya dalam turunan, dan sekarang kita akan memberikan beberapa contoh mengenai nilai maksimum dan minimum dalam aplikasi turunan, ya, turunan fungsi. Baiklah, adapun contoh yang pertama yaitu seperti ini. Tentukan luas paling besar dari persegi panjang yang mempunyai keliling 200 meter. Nah, seperti yang sudah pernah sampaikan kepada kalian, nilai turunan pertama itu untuk menyelesaikan soal nilai maksimum dan minimum ini, itu nilai turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini dikatakan luas paling besar dari persegi panjang yang mempunyai keliling 200 meter. Nah, berarti di sini karena ada kata luas paling besar, berarti ini berkaitan dengan nilai maksimum, ya kan? Nah, berkaitan dengan nilai maksimum. Baiklah, bagaimana cara menyelesaikannya? Seperti ini. Di sini di soal diketahui bahwa keliling persegi panjangnya itu adalah 200 meter. Berarti keliling dari persegi panjang itu sama dengan 200 meter. Nah, apa rumus keliling persegi panjang? Nah, rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 200. Nah, berarti di sini bisa kita sederhanakan menjadi P plus L sama dengan 100 atau P sama dengan 100 min L, ya, seperti itu. Kemudian di sini ditanyakan mengenai luas, ya, ada luas di sini. Nah, kemudian kita tuliskan lagi rumus luas persegi panjang. Apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang itu sama dengan P kali L, ya. Dimana di sini P-nya itu sama dengan 100 min L dan itu dikalikan dengan L, ya. Jadi di sini 100 L min L kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana lagi langkah selanjutnya? Apa yang harus dilakukan langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya adalah dengan menurunkan bentuk luas persegi panjang ini, yang mana kita tahu luas maksimum ya, itu sama dengan L aksen sama dengan 0. Berarti L-nya sama dengan P kali L, ya kan? Yang mana bentuk L-nya tadi adalah 100 L kuadrat, berarti L aksennya sama dengan 0-nya, berarti L aksennya sama dengan min 2L berarti L aksennya sama dengan min 2L plus 100 sama dengan 0. Berarti di sini min 2L sama dengan 100 atau L-nya sama dengan 0. Nah, di sini tadi ditanyakan tentang apa? Tentang luas paling besar dari persegi panjang. L-nya sudah didapatkan atau sudah diperoleh. Sekarang cari P-nya dulu. Kembali lagi ke persamaan yang pertama. P-nya itu sama dengan 100 min L. Berarti 100 min 50 sama dengan 50 juga. Nah, sehingga untuk menentukan luasnya kita peroleh bahwa kita ketahui bahwa luasnya itu sama dengan P kali L.
berarti P-nya 50, L-nya juga 50. Berarti ini sama dengan 2500 meter persegi. Itu untuk luasnya, ya. Untuk luas paling besar atau luas maksimum dari persegi panjang. Oke, itu contoh soal yang pertama. Lanjutkan contoh soal yang kedua ya. Adapun contoh soal yang kedua seperti ini. Mengenai bilangan. Bilangan. Adapun soalnya seperti ini. Diketahui dua bilangan adalah bilangan A dan B memenuhi hubungan B min 2A sama dengan 50. Tentukan nilai minimum dari A kuadrat plus B kuadrat. Bagaimana caranya menentukannya? Adapun caranya seperti ini. Di sini diketahui bahwa ada dua bilangan, yaitu A dan B. Nah, ada hubungan B min 2A sama dengan 50. Nah, berarti kita misalkan dulu salah satunya. Di sini, yang pertama B min 2A ya. B min 2A. B min 2A sama dengan 50. Berarti di sini B sama dengan 50 plus 2A. Kita bisa ubah bentuknya seperti ini. Kemudian ditanyakan adalah nilai minimum dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B-nya tadi apa? 50 plus 2A itu kuadrat. Berarti ini A kuadrat ditambah 2500 ditambah 200A ditambah 4A kuadrat sama dengan 5A kuadrat ditambah 200A ditambah 2500. Nah, kemudian seperti kita ketahui kalau untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya itu berarti bentuk turunan pertama itu sama dengan 0. Berarti untuk turunan A kuadrat ditambah B kuadrat aksen itu sama dengan 0. Ini nilai bukan nilai maksimum tapi nilai minimum. Maaf. Nilai minimum. Nah, sehingga bagaimana bentuknya? Turunan pertamanya bentuk dari A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan 10A ditambah 200. Itu sama dengan 0. Berarti 10A sama dengan min 200. Berarti A-nya sama dengan min 20. Ya kan? Nah, A-nya sudah diperoleh. Sekarang B-nya. B-nya gimana? B-nya 50 plus 2A. Di sini 50 plus 2, A-nya itu min 20. Nah, berarti di sini 50 ditambah min 40. Sehingga B-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan tadi adalah nilai minimumnya. Ya, nilai minimumnya. Berarti sekarang kita substitusi A dan B-nya. Ya, kita substitusi A dan B-nya ke A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat. A-nya tadi sama dengan negatif 20 ditambah B-nya adalah 10.
sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 500. Seperti itu. Itu contoh soal yang kedua. Ada contoh soal lagi mengenai nilai juga, ini contoh soal selanjutnya ya, mengenai nilai atau mengenai bilangan. Nah, ini ada pun contoh soal yang ketiga seperti ini. Dua bilangan bulat M dan M memenuhi hubungan 2M sama dengan 40 plus M. Tentukan nilai minimum dari M kuadrat plus N kuadrat. M kuadrat plus N kuadrat ya. Nah, bagaimana caranya? Juga berkaitan dengan bilangan bulat juga ini. Nah, di sini diketahui bahwa 2M itu sama dengan 40 plus M. Nah, di sini bisa kita ubah bentuknya menjadi min N sama dengan 40 min 2M. Nah, atau menjadi N sama dengan min 40 plus 2M. Nah, tadi ditanyakan mengenai nilai minimum dari P. P tadi itu bentuknya adalah M kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, sekarang bisa disubstitusi nilai N ke persamaan P ini. Berarti ini M kuadrat ditambah negatif 40 plus 2M kuadrat. M kuadrat ditambah ini 2M 40 kuadrat, M kuadrat ditambah 4M kuadrat min 160M plus 1600. Ini bentuk P-nya. Nah, di sini diketahui kalau P aksen sama dengan 0, ini menunjukkan nilai minimum. Nah, sekarang kalau P aksennya sama dengan 0, P aksennya berarti ini kalau P-nya adalah M kuadrat plus 4M kuadrat min 160M plus 1600, berarti bentuk turunan pertamanya itu menjadi, nah ini ada 2M ditambah, ini ada M kuadrat ditambah 4M kuadrat, berarti jadi 5M kuadrat ya, berarti jadi 10M min 160 sama dengan 0, atau 10M sama dengan 160, M-nya sama dengan 16. Kalau M-nya sama dengan 16, berarti N-nya sama dengan min 40 plus 2M. Nah, berarti ini min 40 plus 2 kali 16. Ini sama dengan negatif 8. Nah, sekarang ditanyakan apa nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. Berarti P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. M-nya itu sama dengan 16 kuadrat ditambah min 8 kuadrat. Berarti ini sama dengan 16 kuadrat itu 256 ditambah 64 sama dengan 320. Nah, seperti itu bentuk dari nilai minimum untuk P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan satu soal lagi ya, kita lanjutkan satu soal lagi. Ada satu soal lagi. Untuk soalnya seperti ini. Ini ada bentuknya seperti ini.
ada jumlah dua bilangan positif adalah 20. Carilah bilangan itu agar A. Hasil kalinya maksimum, B. Jumlah kuadrat yang minimum, dan C. Hasil kali antara kuadrat bilangan yang satu dan pangkat 3 bilangan yang lain adalah maksimum. Oke, kita jawab satu persatu ya. Kita jawab satu persatu. Jawab satu persatu. Yang pertama, ini ada keterangan bahwa jumlah dua bilangan positif. Nah, kita misalkan yang bilangan positifnya itu adalah X dan Y. Berarti X plus Y itu sama dengan 20. Di mana X, Y itu lebih dari 0. Ya kan? Nah, di sini kita bisa misalkan bentuknya untuk X plus 20 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 20 min Y. Nah, yang pertama kita cari dulu hasil kalinya maksimum. Hasil kalinya maksimum berarti perkalian X kali Y itu maksimum. Nah, berarti di sini X kali Y sama dengan X-nya tadi adalah ini ya, 20 min Y dikali Y itu sama dengan 20Y min Y kuadrat. Nah, di sini kita misalkan FY itu sama dengan 20Y min Y kuadrat. Ya. Untuk perkalian X dan Y tadi. Yang kita tahu bahwa apabila FY-nya itu maksimum, maka FY aksen itu sama dengan 0. Maka FY aksen itu sama dengan 0. Berarti bukan FY aksen, F aksen Y, maaf ya, aksen Y. F aksen Y itu sama dengan 0. F aksen Y sama dengan, nah F aksen Y. FY itu tadi sama dengan 20Y min Y kuadrat. Berarti turunannya itu menjadi, turunan pertamanya menjadi 20 min 2Y sama dengan 0. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 20 sama dengan 2Y. Y sama dengan 10. Sekarang kita kalikan X kali Y. Nah, X-nya tadi katanya adalah 20 min Y. Dikali Y, 20 min Y, 20 min 10 kali 10. Berarti di sini 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ini nilai maksimumnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jumlah kuadrat minimum. Yang B, jumlah kuadrat minimum katanya. Atau pertanyaannya ya, jumlah kuadrat minimum. Nah, jumlah kuadratnya minimum. Nah, jumlah kuadratnya. Berarti ini bisa diasumsikan sebagai X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini minimum. Di sini berarti FY-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, tadi kita tahu bahwa X itu adalah 20 min Y. Bisa dijumlahkan dengan Y kuadrat. Y kuadrat ya. Sehingga hasilnya menjadi 400 min 40 plus Y kuadrat sama dengan 400 min 40Y min 40Y ditambah 2Y kuadrat.
Nah, FY itu sama dengan maksimum jika F aksen Y-nya itu sama dengan 0. F aksen Y-nya itu berarti menjadi min 40 ditambah 4Y sama dengan 0. Min 40 sama dengan min 4Y, berarti Y-nya sama dengan 10. Nah, kalau Y-nya sama dengan 10, berarti kita tahu kalau tadi X-nya itu sama dengan 20 min Y, berarti X-nya ini juga sama dengan 10. Tadi pertanyaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya adalah 10 kuadrat ditambah Y-nya adalah 10 kuadrat, berarti ini sama dengan 200. Nah, ini adalah jumlah kuadrat minimum untuk bentuk untuk dua bilangan positif tadi. Nah, sekarang bagian yang C. Bagian yang C adalah hasil kali antara kuadrat bilangan yang satu. Ya, tuliskan lagi. Nah, yang C. Nah, hasil kali antara kuadrat bilangan 1 dan pangkat 3 bilangan yang lain adalah maksimum. Berarti ini bisa kita tulis bentuknya X kuadrat kali Y pangkat 3 max. Nah, berarti FY-nya di sini sama dengan X kuadrat kali Y pangkat 3. Ini sama dengan 20 min Y tadi X-nya ya. Ini kuadrat dikali Y pangkat 3. Ini 400 min 40Y ditambah Y kuadrat dikali Y pangkat 3. Ini sama dengan 400Y pangkat 3 min 40Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 5 ya. Atau bentuknya bisa kita ubah menjadi Y pangkat 5 min 40 Y pangkat 4 ditambah 400 Y pangkat 3. Nah, berarti F aksen Y-nya itu sama dengan 5Y pangkat 4 min 160 Y pangkat 3 plus 1200 Y kuadrat. Seperti itu. Nah, berarti seperti yang sudah tadi, supaya nilainya ini menjadi maksimum, berarti F aksen Y-nya itu sama dengan 0, maka ini maksimum, ya kan? Nah, sehingga bentuknya dari bentuk 5Y pangkat 4, dari bentuk ini ya, dari bentuk 5Y pangkat 4 min 160Y pangkat 3 plus 1200Y kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita uraikan menjadi 5Y kuadrat dikali Y kuadrat min 32Y plus 240 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti ada 2, berarti ini 5Y kuadrat sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 kan. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk Y kuadrat min 32Y plus 240 itu sama dengan 0, berarti ini bisa difaktorkan menjadi Y min 12, Y min 20 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 12 atau Y sama dengan 20. Nah, sekarang kita coba, jika Y sama dengan 12, maka berapa nilai X-nya? 20 min 12 sama dengan 8. Jika Y sama dengan 20, berapa nilai X-nya? 0. Nah, oleh karena itu, sehingga kita bisa digunakan
nilai X sama dengan 8 dan Y sama dengan 12. Sehingga X kuadrat kali pangkat 3 sama dengan 8 kuadrat kali 12 pangkat 3 sama dengan 64 kali 1728 sama dengan 110,592. Nah, demikian beberapa contoh soal yang bisa Miss bagikan mengenai nilai maksimum dan minimum. Dicoba lagi nanti soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi nilai maksimum dan minimum ini ya. Kelas selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.